Beberapa hari kemarin saya bertemu dengan nasabah saya yang namanya Romi. Dia usianya 24 tahun, dia karyawan di sebuah perusahaan nasional yang cukup besar di Indonesia, dan sebagaimana banyak anak seumuran Romi ini menjadi sandwich generation, dan di mana dia harus memenuhi kebutuhan dirinya pribadi, tetapi dia juga harus membiayai adiknya sekolah dan orang tuanya yang memerlukan bantuan finansial. Di mana orang tuanya seperti orang tua kebanyakan di Indonesia ya, tidak mengenal pengelolaan keuangan. Di masa tuanya tidak memiliki simpanan yang cukup, artinya kurang cakap mengelola keuangan. Dulu orang omong investasi itu dianggap apaan ya, rugi atau nipu tanpa berusaha mencari tahu kebenarannya. Dan pada akhirnya sekarang menjadi tanggungan anaknya. Si Romi inilah yang menjadi sandwich generation. Orang tuanya pensiun tidak sejahtera, pensiun tidak siap, dan menjadi beban buat si Romi. Si Romi ini adalah salah satu contoh korban sandwich generation, di mana dia selain harus memenuhi kebutuhan pribadinya, dia juga harus membiayai sekolah adik-adiknya. Romi bercerita kepada saya pada sesi fact finding ya, bahwa pada setiap bulannya dari penghasilannya, selain dia gunakan buat membayar cicilan motor, bayar kartu kredit, dan biaya hidupnya pribadi, dia juga harus mentransfer sejumlah uang kepada orang tuanya untuk membiayai kebutuhan orang tuanya dan biaya sekolah adiknya. Nah, apa yang terjadi ketika si Romi ini ketemu resiko? Karena kita tidak pernah tahu resiko seperti apa yang ada sekarang. Contoh sekarang ini ada pandemi. Saya bicara kepada Romi, Romi, kalau misalnya dengan kamu nggak ada, adikmu akan bisa tetap melanjutkan sekolah? Enggak. Si Romi jawab, enggak. Itu menjadi beban nggak buat kamu? Oh iya, menjadi beban. Kemudian kalau kamu nggak ada, kamu tega nggak sama orang tuamu ketika kamu nggak ada itu orang tuamu membayar utang-utangmu seperti cicilan motor, bayar kartu kredit, dan lain-lain. Si Romi bilang, saya nggak mau dong, itu akan membebani orang tua saya. Oke Romi, saya bilang, saya bisa kasih solusi, apakah dengan mengeluarkan uang sebesar 365.000 per bulan, kamu akan bangkrut? Jawaban Romi, tidak. Oke, maka pada hari itu Romi menandatangani sebuah perjanjian namanya kontrak pertanggungan untuk bisa menyiapkan uang pertanggungan atau santunan sebesar 500 juta rupiah kalau terjadi resiko kepada dia. Resiko meninggal dunia ya di sini. Uang 500 juta tadi bisa dipakai adik-adiknya melanjutkan sekolahnya dan dipakai orang tuanya untuk melunasi hutang-hutangnya si Romi. Mungkin biaya hidup orang tuanya juga bisa di-cover. Ini bukti nyata di mana si Romi mampu mengelola keuangannya dengan mengalokasikan sejumlah dana sebesar Rp365.000 per bulan untuk mendapatkan manfaat uang pertanggungan atau santunan sebesar 500 juta rupiah.